Mungkin perlu kita ulangi dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, di ayat 1, di awal surat Al-Maidah ini Allah mengingatkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang didakwahi untuk diajak agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang-orang yang sudah sampai kepada mereka keterangan dari Rasul sebelumnya, para ahli kitab. Tapi ayat awal ini Allah memulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, memang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, termasuk itu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman ini? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janjimu. Nah, itu ta'ala. Jadi Allah ingatkan kita tentunya dalam hidup ini seringkali berjanji. Baik berjanji kepada Allah, lah pasti itu, bahkan wajib kita berjanji, mengulangi janji kita kepada Allah sehari semalam itu minimal 17 kali kita ulangi janji. Yaitu di dalam sholat kita. Di salam doa iftitah, itu janji. Yaitu kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Atau dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau di dalam tahiyat kita, tasyahud kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu janji kita kepada Allah SWT dulu. Maka kata Allah, penuhilah janji itu. Ketika di doa kita berjanji, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku yang lain, wa mahyaya, hidup kita ini, wa mamati, bahkan mati kita kelak, itu adalah lillahi rabbil alamin. Itu kita berjanji untuk dipersembahkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah janji itu. Salat karena Allah, bukan karena selain Allah. Seperti itu. Hidup kita ini jalanilah karena Allah. Ikutilah aturan Allah. Mengikuti aturan Allah itu bagian dari bukti bahwa kita ini benar-benar ingin hidup kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu mengikuti aturan Allah itu bagian dari bukti atau tanda bahwa kita ini ingin memenuhi janji wa mahyaya tadi. Karena kalau kemudian kita tidak menerapkan aturan Allah, tidak melaksanakan aturan Allah, melanggar syariatnya, berarti kita menyalahi janji bahwa hidup kita ini hanya untuk Allah. Ibu yang namanya untuk Allah berarti gawe kita ini adalah sesuai dengan ridho Allah. Allah itu suka dengan kita. Yang kita gawekan itu tidak ada lain kecuali amal yang Allah sukai, bukan yang Allah murkai. Nah, Ibu Ta'ala. Itu yang namanya loyalitas, kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ta'ala penuhilah janji itu. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, maka sembahlah Allah, itu janji kita. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam tasyahud kita, syahadat yang kita ulang-ulangi terus, kalau bahkan lebih dari 19 kali, ibu karena bukan 19 kali kurang dari 19 kalau tasyahud karena kita baca cuman di dalam sholat itu ada yang 2 kali, ada yang sekali, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Aku berjanji ya Allah, aku bersumpah, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Penuhilah janji itu. Jangan ada Tuhan selain Allah. Jangan duakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ta'ala. Jadi kata Allah, penuhilah janjinya. Baik janjinya kepadanya atau juga Allah perintahkan kita untuk memenuhi janji kita terhadap sesama manusia. Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, Bani Israel ini sebelum mereka minta
ya, atau ketika mereka minta kepada nabi mereka untuk dipenuhi kebutuhan mereka, mereka berjanji terus bahwa kalau dipenuhi kami akan ibadah. Ya, kami akan taat kepadamu, akan mengikutimu wahai misalnya Musa atau Isa atau nabi-nabi mereka yang lain. Biasanya seperti itu. Maka Allah juga ingatkan, janji dia dengan Rasul itu juga harus diingati, harus ditepati. Atau janji dengan sesama mereka, sesama kita, selama kita berinteraksi dalam kehidupan kita ini. Ibu. Penuhilah janji ini. Jangan kemudian kita menyengaja berjanji, lalu kemudian di hati kita sudah berniat untuk tidak akan menepatinya. Atau kita pacak menepati janji, tapi sengaja tidak kita tepati janji kita itu. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Penuhilah janji kita. Kecuali kalau kemudian kita memang betul-betul tidak mampu melaksanakan memenuhi janji tadi. Lah diusahakan yang tapi selalu terhalangi oleh Allah SWT, takdirkan macam-macam sehingga kita tidak bisa memenuhi janji itu. Karena kelemahan kita sebagai manusia, bukan dari hati istilahnya itu, Nah, maka kalau seperti itu, insya Allah kita tidak dianggap Allah melanggar janji. Tetapi tetap namanya sesama manusia kadang-kadang, walaupun kita sudah berusaha untuk menepati janji kita, lalu kemudian takdir Allah tidak menghendaki kita ini menepati janji, melaksanakan apa yang kita janjikan, lalu tetapi di mata orang yang sudah mendengar janji kita, itu pasti akan ada masalah. Ibu. Nah ini ya, maka itu kita harus berusaha untuk menepati janji. Barangkali mungkin di antara kita ini pernah merasakan mendengar janji-janji manis, ya, dari orang lain. Apa yang ada di hati kita. Tentunya kita berharap, walaupun kita mungkin malu nagenya, atau mungkin tak lemak nagenya, tak lemak nagi janji wong tadi. Nah itu salah. Tetapi ketika tak kunjung datang janji tadi, pasti akan ada rasa tak lemak dalam hati kita tadi. Nah, itu salah. Maka itu Allah larang kita menyengaja untuk tidak menepati janji. Karena itu akan menyebabkan orang yang menerima janji tadi itu tersakiti. Kira-kira ya. Baik sakitnya besar, ya, dalam ataupun sakitnya sedikit. Yang jelas mengecewakan minimal, Ibu. Mengecewakan kita. Nah, itu makanya Allah tidak membolehkan kita ingkar janji itu. Bahkan orang yang menyengaja ingkar janji, Allah kategorikan sebagai orang munafik. Rasulullah SAW menyebutkan ini dalam hadisnya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Ada juga di ayat yang lain lebih dari situ. Tapi yang utama 3. 1, apabila dia berkata dia dusta. Apabila dia berjanji dia ingkar. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Jadi yang ketiga ini, itu ada yang kalimatnya janji tadi. Nah, itu salah. Mengapa Allah kemudian melarang kita tadi? Tadi alasannya. Karena kalau kita sudah, ini kan sama manusia ya, berjanji dengan seseorang, kalau tidak bisa kita tepati, walaupun tak sengaja kita tidak menepatinya karena lupa atau memang tak mampu untuk menepatinya, maka pasti akan ada kekecewaan di dalam hati orang yang pernah mendengar janji kita tadi. Nah, itu salah. Artinya kalau orang kecewa berarti menyakiti orang. Dan itu termasuk perbuatan yang zalim. Lihat Ibu, dengan sesama manusia lagi tidak boleh, menyakiti manusia lagi tidak boleh, apalagi kemudian menyakiti Allah. Tanda kutip ya, Allah itu tidak mungkin tersakiti. Tetapi kira-kira ibarat itu ketika kita melanggar janji kita kepada Allah, ya, pasti akan jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan kita melanggar janji manusia. Ya, kalau kita ya maha suci Allah dengan perumpamaan aku ini Ibu, karena Allah itu maha sempurna, ya. Ketika manusia itu orang lain yang mendengar janji kita tidak ditepati ini kecewa, sakit hati tadi, apalagi Allah yang sudah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan aku ini maha suci Allah dengan ketidaksempurnaan ini Ibu, Ini bahasaku baik, mudah-mudahan kamu paham. Artinya yang ta'ala, kita harus memenuhi janji-janji. Nah, Ibu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, jadi kaitan dengan ayat ini tadi Allah awali memang ceritanya nanti dengan kaum Bani Israel yang memang banyak janji untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ketika yang dipenuhi segala permintaan mereka,
mulai dari zaman Nabi Musa dulu, Ibu, mereka minta Allah penuhi, minta manna salwa, ya Allah berikan, minta air, mata air memancar 12 mata air bahkan kan, Allah berikan itu, Allah kabulkan. Tetapi setelah dikabulkan mereka ingkar. Nah, umat Nabi Isa juga demikian. Nah, kita tidak boleh mengikuti mereka. Nah, itu salah. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Allah SWT kepada kita pada malam hari ini setidaknya, yaitu terkait dengan syiar-syiar Allah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah itu. Jangan mengotori syiar-syiar Allah. Jangan menghilangkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan kita kotori kesucian agama ini. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala jangan kita langgar. Mana yang Allah tetapkan itulah yang harus kita gawikan. Ibu taala. Termasuk dalam kaitan makan sekalipun.